Oke, ini materi kita minggu ini, ya. Materi minggu ini masih lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Yang minggu lalu masih ingat tentang apa? Yang masih ingat? Tentang apa, Flor? Lupa, Bu. Lupa. Oke, mungkin ada yang masih ingat? Yang lainnya? Kayaknya materinya udah saya kirim ya. Udah saya upload di IL deh. Karena kan ada tugas ya. Materi yang sebelumnya itu, jadi udah saya upload sih untuk materinya. Ananda, apa Ananda? Analisa apa gitu, Bu? Lupa. Depannya Apa? analisa gitu. Analisa. Ilmi apa Ilmi? Yang minggu lalu analisa kualitatif senyawa obat, Bu. Oke, ya. Jadi materi minggu lalu sama minggu ini kita masih sama ya tentang analisa kualitatif. Ya, cuma bedanya kalau yang 2 minggu yang lalu itu analisa kualitatifnya terhadap unsur ya, unsur dari senyawa obat gitu. Nah, kalau yang sekarang analisa kualitatif untuk gugus fungsi ya, gugus fungsi dari senyawa obat ya. Kalau dilihat kalau unsur kan berarti ya penyusun dari suatu molekul ya. Misalnya kayak paracetamol. Nah, itu terdiri dari unsur apa saja yang menyusunnya. Nah, itu berarti masuknya adalah ke dalam unsur. Nah, kalau gugus fungsi ada yang tahu gugus fungsi itu apa? Kalian udah belajar kimia organik kan? Udah dapat ya kimia organik di semester ini juga. Nah, gugus fungsi itu apa? Ada yang tahu gugus fungsi apa sih? Oke, Mbak Sylvia Yuni. Ada Mbak Sylvia Yuni? Iya, Bu. Gugus fungsi apa sih, Mbak? Molekul. Molekul. Molekul apa, Mbak? Kelompok gugus khusus yang ada di atom dalam molekul. Jadi maksudnya gimana tuh? Ibu.
Ya. Gugus fungsi itu gugus sebuah atom yang memiliki karakteristik kimia dan sifat fisika. Atom yang memiliki karakteristik fisika dan kimia. Kimia, iya. Contohnya apa? Contohnya gugus hidroksil. Terus apa lagi? Gugus karboksil. Gugus amino. Itu dong yang Anda tahu. Oke, jadi gugus fungsi itu bagian spesifik ya, bagian spesifik dari suatu molekul. Ya, di mana bagian spesifik ini dia yang bertanggung jawab gitu ya terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut ya. Molekul tahu kan ya? Arti dari molekul itu sendiri apa? Kan ada yang disebut dengan unsur, ada yang disebut dengan molekul, gitu kan? Nah, kalau bedanya unsur sama molekul apa? Ada unsur, ada molekul. Nah, bedanya apa sih? Kalau unsur bagian terkecil. Oke. Atom, kalau molekul gabungan dari beberapa unsur atau atom. Oke, contohnya apa Mbak kalau unsur dan molekul? Kalau unsur misalnya karbon, hidrogen, oksigen. Kalau molekul misalnya air atau H2O. Oke, ya. Jadi di sini kalian harus paham dulu gitu ya. Ketika kita berbicara gugus fungsi, berarti kalian harus paham apa sih beda antara unsur dengan molekul ya. Karena gugus fungsi ini dia adanya di dalam suatu molekul ya, di mana molekul itu adalah penggabungan beberapa macam unsur. Ya, kalau unsur itu sendiri berarti kan bagian terkecil ya dari suatu molekul. Ya, nah kalau minggu sebelumnya itu analisa kualitatif pada unsur, ya unsur-unsur penyusun dari senyawa obat. Nah kalau sekarang analisa kualitatif gugus fungsi, ya dari senyawa obat, ya di mana gugus fungsi ini merupakan bagian spesifik ya yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut, ya. Oke, kemudian ini adalah pustaka yang digunakan, ya. Nanti kalian bisa lihat. Oke, ya. Jadi gugus fungsi apa sih gugus fungsi? Jadi gugus fungsi itu adalah gugus atom di dalam molekul yang menentukan ciri atau sifat suatu senyawa. Ya, gugus fungsi ini merupakan atom selain atom karbon dan atom hidrogen dalam senyawa hidrokarbon dan membentuk ikatan rangkap. Ya, adapun bagian-bagian dari molekul yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen saja serta hanya mengandung ikatan tunggal, maka disebut dengan gugus non-fungsional. Ya, jadi ada yang disebut dengan gugus fungsi, ada juga yang disebut dengan gugus non-fungsional. Ya, kalau gugus fungsional itu dia biasanya sih terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen, ya, yang membentuk suatu ikatan rangkap. Ya, tapi kalau untuk yang gugus non-fungsional biasanya ikatan yang terjadi itu dia ikatan tunggal. Ya, nah di kimia organik juga mungkin kalian sudah pernah dapat ya. Senyawa organik itu kan terbagi menjadi dua golongan besar gitu kan. Ada yang bagaimana alifatik sama ada yang siklik. Masih ingat nggak? Udah dapat belum materi itu? Nah, Belum, Bu. Belum. Kimia organik 1 kan? Dosennya tiga kali pertemuan belum masuk, Bu. Oh, tapi materinya udah dapat kan? Baru itu doang waktu itu yang BAP itu. Pendahuluan. Oh.
Iya, ya. Ya, jadi senyawa organik itu terbagi menjadi dua golongan besar tuh ya. Jadi ada senyawa alifatik sama senyawa siklik. Ya, kalau senyawa alifatik nanti terbagi lagi, ada senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Ya, di mana kalau hidrokarbon itu suatu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti kalian dapat di kimia organik ya. Kemudian ini penjelasan tentang gugus fungsi. Ya, nah ini adalah macam-macam gugus fungsi tadi ya. Jadi gugus fungsi itu ada yang disebut dengan gugus alkohol. Ya, kalau gugus alkohol maka dia mempunyai gugus fungsinya adalah OH atau disebut juga dengan gugus hidroksil. Ya, tadi contoh dari gugus fungsi kan Nanda menyebutkan hidroksil gitu ya. Nah, gugus fungsi hidroksil ini golongannya adalah golongan alkohol. Ya. Nah, ini gugus fungsinya, kemudian struktur umumnya dia adalah ROH ya, di mana R ini merupakan suatu alkil ya, alkil yang mengikat gugus hidroksil ya, maka itu disebut dengan alkohol. Kemudian ada juga rumus molekulnya. Ya, rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Nah, selain alkohol ada juga eter. Ya, eter ini dia fungsinya seperti ini. Ya, jadi O yang diapit oleh dua gugus alkil. Ya, ini. Jadi gugus fungsinya kalau dijabarkan dia bentuknya seperti ini. Ya, tapi kalau kalian mau menyederhanakan ya menjadi struktur umum, nah bentuknya dia seperti ini. Ya, O oksigen ya yang diapit oleh dua buah gugus alkil. Ya. Ini rumus molekulnya. Kemudian selain eter ada lagi aldehid. Ya, aldehid di sini gugus fungsinya ini. Ya, COOH. Ya. Nah, ini struktur umumnya RCOOH ya. Kemudian ini adalah struktur rumus molekulnya. Kemudian keton. Nah, kalau keton dia seperti ini ya, gugus fungsinya. Kemudian ini adalah struktur umumnya, ini adalah rumus molekulnya. Kemudian ada lagi asam karboksilat. Ya, asam karboksilat ini gugus fungsinya, kemudian ini struktur umumnya, ini adalah rumus molekulnya. Kemudian ada ester, kemudian ada juga haloalkana. Dan ini wajib kalian tahu ya, wajib kalian pahami ya, karena kalau kalian tidak tahu ini ya nanti untuk kimia organiknya, apalagi untuk kimia farmasinya, nanti kalian akan samar-samar gitu ya, mengalami kesulitan ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari ya untuk macam-macam gugus fungsi ini, karena gugus fungsi ini bagian terpenting ya dari suatu molekul yang mencirikan atau bagian spesifik ya, di mana bagian spesifik ini yang akan menentukan karakteristik dari molekul tersebut ya. Nanti dia reaksinya akan seperti apa, nah itu tergantung dari gugus fungsinya. Makanya nanti saya pesankan di sini, kalian harus paham tentang gugus fungsi. Ini adalah awal atau dasar ya, dasar sekali dari kimia organik. Ya, tata nama, kemudian macam-macam gugus fungsi itu sudah harus di luar kepala, gitu ya. Alkohol, berarti dia gugus fungsinya mengandung gugus hidroksil atau OH. Ya, kemudian kalau eter berarti O yang diapit oleh dua gugus alkil. Ya, kemudian antara aldehid, keton, sama asam karboksilat itu hampir mirip ya sama ester. Ini kan turunan nih. Ya, jadi kalau kalian lihat ester ini dia termasuk ke dalam turunan dari asam karboksilat. Ya.
Ester ini dia turunan dari asam karboksilat. Ya, jadi bedanya kalau asam karboksilat ini si gugus karboksilnya ini ya, jadi COOH, nah H-nya ini dia tidak ada kalau di ester. Jadi dia nanti digantikan oleh apa namanya alkil. Ya, nih makanya di sini untuk rumus umumnya dia bukan OH tapi OR. Ya, H-nya ini dia digantikan oleh alkil kalau pada ester. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini nih hampir-hampir mirip nih antara aldehid, kemudian keton, asam karboksilat sampai dengan ester. Ya, dia hampir mirip nih. Kalau kalian lihat di struktur umumnya, kalau aldehid kan RCOH. Ya, tapi kalau keton RCOR. Nah, kalau asam karboksilat RCOOH. Ya, kemudian kalau ester RCOOR. Nah, ini keempat ini dia hampir mirip. Sampai jam 10. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti ada lagi haloalkana. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kalian dapat di mata kuliah kimia organik ya. Oke. Kemudian apa sih fungsinya kita menganalisis gugus fungsi ya. Jadi gunanya itu adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya gugus fungsi tertentu. Ya seperti inti benzen, fenol, alkohol, polivalen, gugus reduksi, amina aromatik, gugus sulfon, gugus aldehid dan sebagainya. Ya jadi ketika kita mau mengidentifikasi ya, mungkin kalian juga masih ingat yang sudah pernah saya jelaskan kalau pada analisa kualitatif berarti kan di sini hanya sampai mengetahui ya ada atau tidak suatu zat ya yang terkandung di dalam suatu sampel. Ya jadi berbicaranya hanya sampai di ada atau tidak gitu ya. Tapi kalau kuanti itu berarti kan sudah tahapannya lebih apa namanya berbeda lagi gitu ya. Ketika kita sudah tahu dia ada, nah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa kuantitatifnya berapa banyak gitu ya. Jadi terfokus di berapa banyak zat yang terkandung di dalam sampel tersebut ya. Nah, senyawa obat itu pasti dia mempunyai gugus fungsi. Makanya di dalam mengidentifikasi senyawa obat ini setelah kita melakukan mengidentifikasi unsur-unsur penyusun molekulnya tadi, kemudian tahap selanjutnya adalah kita mengidentifikasi gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa obat tersebut. Ya, karena kan senyawa obat itu banyak ya, dan gugus fungsi juga banyak. Ya, makanya itulah fungsinya kenapa kita harus mengidentifikasi gugus fungsi. Karena kalau kita sudah tahu gugus fungsinya, misalnya dia mengandung aldehid, nah yang mengandung aldehid ini senyawa obat apa saja seperti itu ya. Jadi untuk lebih memudahkan, walaupun di identifikasi gugus ini bukan berarti akan langsung mendapatkan senyawa obatnya gitu ya, tapi nanti masih ada tahap identifikasi selanjutnya. Ya setelah identifikasi unsur penyusun, kemudian materi kita minggu ini identifikasi dari gugus fungsinya. Nanti setelah kita dapat gugus fungsinya apa, kemudian nanti kita masuk ke analisa golongan. Ya, nanti kan golongannya juga beda-beda tuh. Ada yang golongan karbohidrat, ada yang golongan barbiturat, ada yang golongan alkaloid, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat golongannya, langkah selanjutnya adalah uji khusus. Ya, kalau udah uji khusus ini berarti uji yang spesifik ya untuk salah satu senyawa obat. Ya, jadi makanya tahapannya itu panjang ketika kita mau mengidentifikasi atau menganalisa secara kualitatif untuk senyawa obat. Ya, jadi ini fungsi ya. Kenapa kita menganalisis gugus fungsi dari senyawa obat tersebut ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya, tadi gugus fungsi itu salah satu contohnya adalah alkohol. Ya, di mana gugus alkohol atau bisa juga disebut dengan gugus hidroksil ya, yang disimbolkan dengan OH ya.
Nah, untuk mengidentifikasi gugus alkohol, maka kita bisa dengan menggunakan reaksi Rosenthaler. Ya, di mana reaksi Rosenthaler ini sampel yang kita dapatkan, ya nanti kita masukkan ke dalam tabung reaksi, gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan asam sulfanilat, ya ditetesi HCl. Kemudian nanti kita tambahkan natrium nitrit, kita tambahkan natrium hidroksida. Nah, kalau dia memang mengandung gugus hidroksil atau gugus alkohol, maka dia akan berwarna merah. Ya, kemudian jika sampel berupa alkohol aromatik, maka warna merah lebih lama. Ya, kemudian nanti kalau digojok ya atau dikocok dengan amil alkohol seperti eter, maka lapisan eternya dia akan berwarna merah. Nah, jika sampelnya berupa alkohol alifatik, warna merah cepat hilang. Ya, digojok dengan amil alkohol atau eter tidak menarik warna merah. Ya, jadi ini juga kalian harus ketahui ya, gugus alkohol itu dibagi atau ada klasifikasinya, ada penggolongannya. Ya, jadi ada alkohol aromatik, ada juga alkohol alifatik. Ya, kalau alkohol bedanya apa, Bu, antara aromatik dengan alifatik? Nah, kalau alifatik ini artinya dia rantainya rantai terbuka. Ya. Tapi kalau aromatik dia termasuk ke dalam siklik ya atau rantainya rantai tertutup. Ya, yang seperti tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa senyawa ini ada senyawa organik. Nah, ini ada senyawa organik ya. Senyawa organik itu nanti ada senyawa alifatik. Aku benci. Udah bobo. Nih, senyawa alifatik, kemudian senyawa siklik. Nah, ini garis besar dia dibagi menjadi dua. Bedanya apa antara alifatik dengan siklik? Kalau alifatik, rantainya itu dia rantai terbuka. Ya, kalau siklik dia rantainya rantai tertutup. Bu, rantai terbuka sama rantai tertutup bedanya apa? Ya, kalau rantai terbuka itu contohnya seperti ini nih, ROH. Nah, ini dia rantainya rantai terbuka, ada ujung sama ada pangkal. Ya, tapi kalau senyawa siklik dia tidak ada ujung dan tidak ada pangkal. Jadi ujung dan pangkalnya itu saling ketemu. Misalnya di sini CH2 Nah, ini contohnya siklik. Ya, jadi antar tangan ini saling berhubungan ya membentuk suatu rumus bangun. Gitu ya. Tapi kalau senyawa alifatik misalnya ini sama-sama ini ya, karbonnya ada 3. Ini CH3, ini CH2, kemudian ini CH3. Nah, ini bedanya antara alifatik dengan siklik. Ya, jadi kalau alifatik itu dia rantainya rantai terbuka, ada ujung sama ada pangkal. Tapi kalau siklik dia rantainya tertutup. Ya, jadi dia tidak ada ujung dan pangkal. Ujung dan pangkalnya itu saling berhubungan dengan tangan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk alkohol pun sama ya. Jadi ada yang alkohol aromatik dan ada alkohol alifatik. Jadi intinya tinggal kalian pahami gitu ya, apa itu alifatik, apa itu aromatik. Nah, di dalam senyawa siklik ini nanti dia terbagi lagi ya, ada ya. Jadi yang senyawa siklik ini nanti terbagi 2. Ya, ada yang disebut dengan homosiklik. Nah, ini ya homosiklik, kemudian ini heterosiklik. Nah, ini heterosiklik. Nah, kalau aromatik masuknya di mana, Bu? Aromatik itu dia masuknya di homosiklik. Homosiklik ini disebut juga dengan aromatik.
Ya, ini aromatik. Kalau nggak ya. Ya, jadi alkohol aromatik ini dia masuknya ada di homosiklik. Apa sih homosiklik? Jadi atom penyusunnya itu hanya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen saja. Tapi kalau heterosiklik, selain atom karbon dan hidrogen, ada atom yang lain seperti nitrogen, oksigen, dan yang lainnya seperti itu. NSOP ya, seperti itu. Ya, jadi ini hanya menggambarkan sedikit saja biar kalian mengerti gitu. Ini aromatik, alifatik apa gitu kan. Jadi bedanya adalah di bentuk strukturnya ya. Kalau alifatik berarti dia rantainya rantai terbuka ya, tapi kalau aromatik dia rantainya rantai tertutup ya. Nah, untuk ketika dia mempunyai struktur yang berbeda gitu ya, maka dia akan menunjukkan reaksi yang berbeda juga seperti itu. Ya, kemudian contohnya seperti ini, ketika suatu alkohol itu direaksikan dengan Rosenthaler ya, kalau dia termasuk ke dalam alkohol mati, maka dia akan berwarna merahnya sama. Ya, ketika ditambahkan dengan amil alkohol, maka akan terbentuk lapisan eter yang berwarna merah. Jadi nanti ada dua lapisan seperti itu. Ada lapisan yang berwarna merah, ada juga yang tidak. Nah, ketika si reaksi Rosenthaler ini bertemu dengan alkohol alifatik, ya maka warna merahnya ini berbeda ya dengan alkohol aromatik seperti itu. Yang warna merahnya dia cepat hilang. Ya, makanya kenapa kita harus tahu gitu ya gugus fungsi dari senyawa obat ya, karena seperti ini ya, di mana gugus fungsi itu akan menentukan ya reaksi kimia yang terjadi karena dia merupakan bagian spesifik ya dari molekul tersebut ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. Oke, kemudian selain dengan reaksi selain dengan reaksi Rosenthaler, bisa juga dengan reaksi esterifikasi. Ya, di mana kalau dengan reaksi esterifikasi, sampel kita, ya sampel yang kalian dapatkan, itu nanti ditambahkan dengan asam. Nah, asamnya ini bisa asam salisilat atau asam asetat. Kemudian nanti ditambahkan asam sulfat, dipanaskan. Kemudian nanti ditambah dengan aquades, maka akan tercium bau khas, ya, bau ester gitu ya. Biasanya kalau reaksi esterifikasi itu kita bisa mengetahuinya itu dari bau, ya. Tapi kalau reaksi Rosenthaler kan dari warna tuh, ya nanti terjadi perubahan warna. Misalnya sampelnya tidak berwarna, kemudian ketika direaksikan dengan reaksi Rosenthaler, maka dia akan menjadi merah. Tapi kalau dengan reaksi esterifikasi, kita bisa mengetahuinya itu dari baunya. Ya. Nah, ini pakai sendiri. Ya, kemudian kalau reaksinya kurang lebih dia seperti ini. Ini adalah sampel yang mengandung alkohol tadi ya. Misalnya kayak etanol, metanol, propanol. Ya, kemudian dia direaksikan dengan asam asetat. Ya, ini adalah rumus struktur dari asam asetat. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, ini jadinya ester nih. Ya, ini suatu ester. Makanya disebut dengan reaksi esterifikasi. Ya, di mana suatu alkohol direaksikan dengan asam asetat, maka dia akan menjadi ester. Ya, nah ini adalah ester. Ini namanya jadi apa? Kalau di sininya dia metanol, ya kalau metanol itu kan, ini kenapa muter-muter terus ya?
Kenapa ya muter-muter terus? Sepertinya dia nggak mau ini nih. Oke. Kalau diklik annotate-nya dia nggak mau. Nah, ini misalnya ya yang reaksi ROH. ROH itu kan berarti gugus fungsi dari alkohol. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti metanol, etanol. Ya kalau metanol berarti CH3OH gitu ya. Nah, kemudian nanti dia direaksikan dengan asam asetat CH3COOH. Nah, seperti ini, maka dia akan menjadi ester yang ini. Ya, nanti kita tinggal masukkan aja. Nanti si CH3 yang ini ya dia akan pindah ke sini. Nah, dia pindah ke sini, kemudian H yang di sini dia akan lepas ya berikatan dengan OH yang di sini. Makanya nanti hasilnya itu jadi CH3COO. Nah, ini kan tadi CH3-nya masuk ke sini ya. Tinggal kita tambahkan CH3 plus ini tadi OH-nya lepas ditambah dengan 1 atom H jadinya H2O. Nah, ini namanya jadi metil metil etanoat ya, karena dia berubah menjadi ester seperti itu. Oke, siapa? Oke, ya, jadi ini untuk yang gugus alkohol, ya. Kemudian, nah ini ya, ini reaksi uji untuk berbagai jenis alkohol. Tadi kan sudah dibahas sedikit ya, ketika direaksikan dengan reaksi Rosenthaler, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika si Rosenthaler ini ketemu dengan alkohol aromatik dan alkohol alifatik. Ya, nah untuk alkohol alifatik di sini ada klasifikasinya. Ya, jadi ada alkohol alifatik primer, kemudian ada juga yang sekunder, kemudian ada juga yang tersier. Ya, bedanya apa sih alkohol primer, sekunder, dan tersier? Itu terletak di posisi gugus hidroksilnya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kalian dapat di kimia organik ya. Nah, kalau untuk alkohol primer, nanti sampelnya ini ditambahkan beberapa tetes kalium permanganat 1%, kemudian ditambah beberapa tetes asam sulfat 4N, dan ditetesi per reaksi Schiff. Ya, maka dia hasilnya akan ungu. Kemudian kalau alkohol sekunder, sampel ditambahkan dengan aqua bromat, dipanaskan di atas water bath hingga warna brom hilang. Kemudian nanti ditambahkan natrium nitroprusit, ditambah amonium klorida dan amonium hidroksida, ungu hingga biru. Ya, kemudian kalau yang alkohol tersier ini ditambahkan dengan reaksi Deniges. Ya, reaksi Deniges ini dipanaskan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sampel. Setelah didinginkan, jika larutan berwarna abu-abu, maka dia positif alkohol tersier. Nah, ini disebutnya dengan reaksi Legall-Lotera. Ya, kemudian ada juga alkohol polivalen. Nah, kalau alkohol polivalen berarti di dalam strukturnya itu dia memiliki gugus hidroksilnya lebih dari 1.
ya. Nah, kalau untuk yang alkohol primer, sekunder, tersier, ini dia gugus hidroksilnya hanya satu. Ya, misalnya kayak tadi tuh metanol. Ya, metanol itu kan CH3OH gitu kan. Nah, ini dia mempunyai gugus hidroksilnya cuma satu gitu ya, atau propanol. Propanol berarti CH3, CH2, CH2OH. Ini juga gugus hidroksilnya satu. Tapi kalau polivalen di dalam rantainya ini ya dia memiliki lebih dari 2 gugus hidroksil. Ya, misalnya nah, ya. Ini contoh dari yang polivalen. Kalau polivalen berarti di dalam strukturnya itu dia memiliki lebih dari 2 gugus hidroksil. Ya, bisa dipahami ya, beda primer, sekunder, tersier sama polivalen. Nah, untuk yang primer, sekunder, tersier itu terletak di posisi hidroksilnya. Ya, terletak di gugus hidroksilnya. Kalau primer berarti dia adanya di atom karbon primer. Ya, atom karbon primer itu berarti atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, tapi dia mengikat atom karbon lain. Gitu ya. Kalau sekunder berarti gugus hidroksilnya itu terikat pada atom karbon sekunder. Ya, kemudian kalau tersier dia terletaknya di atom karbon tersier. Ya, ini harusnya kalian udah dapet nih, jadi lebih nyambung ya. Oke. Nah, selain gugus alkohol, ada lagi gugus fenol. Nah, gugus fenol ini dia termasuk ke dalam alkohol aromatik. Ya, tadi kan yang pakai rosenthaler ya. Tadi kan gugus alkohol itu kalau kita mau mengidentifikasi dia mempunyai gugus hidroksil atau tidak, bisa dengan reaksi rosenthaler. Nah, reaksi rosenthaler itu kan akan menghasilkan warna yang berbeda ketika bertemu dengan alkohol aromatik dan alkohol alifatik. Ya, tadi bedanya apa antara aromatik dengan alifatik? Alifatik yang tertutup ya? Alifatik yang tertutup atau terbuka ya? apa? Alifatik. Ayo, yang lain. Siklik terbuka. Aku balik ya? Oke, ada yang punya pendapat lain? Beda antara siklik dengan aromatik dengan alifatik. Bedanya alkohol aromatik dan alkohol alifatik. Kalau alkohol aromatik hasilnya berupa warna, kalau alkohol alifatik hasilnya berupa bau yang khas. Oke, kalau dari gugus fungsinya, Mbak, kan gugus fungsinya dia sama-sama mempunyai gugus hidroksil ya. Nah, yang membedakan apa tuh antara alkohol alifatik sama aromatik? Kalau alkohol alifatik dia rantainya terbuka, yang siklik itu rantainya tertutup atau saling berhubungan. Oke, ya. Jadi terbalik ya, Mbak Flor. Jadi kalau yang alifatik dia terbuka, tapi kalau siklik atau aromatik dia tertutup. Ya. Nah, gugus fenol ini dia masih tergolong ke dalam gugus hidroksil atau gugus alkohol, tapi dia masuknya adalah di alkohol aromatik karena
gugus fenol ini strukturnya itu atau rantainya dia rantai tertutup. Ya, jadi kalau si alifatik itu contohnya kayak tadi ya. Ini metanol nih, CH3OH. Nah, kemudian CH3 CH2OH. Nah, ini metanol, ini etanol. Dia rantainya terbuka, ya kan, ada ujung, ada pangkal, lurus aja ya. Tapi kalau alkohol aromatik ya, contohnya seperti yang fenol ini, nah ini fenol. Ya, fenol itu dia termasuk alkohol aromatik. Kenapa? Karena rantainya itu dia rantai tertutup. Jadi gugus hidroksilnya ini dia terikat di rantai tertutup. Ya, seperti itu. Beda kan? Bisa dilihat perbedaannya. Ini yang alifatiknya alkohol alifatik, yang ini alkohol aromatik. Seperti itu, ya. Nah, kalau si fenol ini, dia ada juga yang menyebutkan kalau fenol itu bisa disebut dengan gugus fenol. Jadi dia tidak dibedakan dengan si alkohol seperti itu. Jadi ada yang gugus alkohol, kemudian nanti si fenol ini ada juga yang menyebutkan dengan gugus fenol. Ya. Nah, kalau suatu senyawa obat dia mempunyai gugus fenol, maka untuk mengidentifikasinya kita bisa menambahkan feriklorida. Ya. Jadi ketika ditambahkan feriklorida akan menghasilkan warna ungu, ya. Nah, contohnya positif pada suhu kamar tetrasiklin, kemudian positif setelah dipanaskan untuk obatnya ini asetosal dan nipagin. Maksudnya positif itu apa, Bu? Ya terbentuk warna ungu tadi. Ya, jadi ketika senyawa obat yang mengandung gugus fenol, maka kita bisa mengidentifikasinya dengan menambahkan feriklorida. Ya, ketika ditambahkan dengan feriklorida, itu akan menghasilkan warna ungu. Ya, cuma ada beberapa senyawa obat menghasilkan warna ungunya ini pada suhu yang berbeda, gitu ya. Kalau yang pada suhu kamar, pada suhu biasa ya, suhu kamar dia langsung terbentuk warna ungu. Nah, ini berarti dia positif untuk yang tetrasiklin. Tapi terbentuk warna ungunya itu setelah dipanaskan ya, jadi harus ada bantuan pemanasan dulu. Nah, ini contohnya adalah untuk asetosal dan nipagin. Ya. Kemudian nah, selain gugus alkohol, kemudian gugus fenol, ada juga gugus karbonil. Masih ingat gugus karbonil yang kayak gimana tadi ya? Nah, yang mengandung gugus karbonil itu aldehid dan keton. Ya, aldehid itu yang bagaimana tadi? Yang COH. Ya, nah ini CO ini dia disebut dengan gugus karbonil. Ya. Kemudian kalau keton bagaimana? Kalau keton itu C, nah O-nya dia di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kan tangannya ini dia masih bisa mengikat gugus alkil ya. Nah, R, C, O, OH. Nah, kalau keton dia R, C, O, R. Nah, seperti ini. Dia sama-sama mempunyai gugus karbonil. Gugus karbonil itu adalah karbon yang mengikat O ya dengan ikatan rangkap. Nah, ini nih, yang ini adalah si gugus karbonil. Dia sama-sama mempunyai gugus karbonil, cuma berbeda strukturnya ya.
Nah, ketika suatu senyawa obat mempunyai gugus karbonil, maka kita bisa mengidentifikasinya dengan cara ya sampel kita tambahkan pereaksi pembentuk kristal hidrazon, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan kita dinginkan, maka akan terbentuk kristal hidrazon yang dapat diamati di bawah mikroskop. Ya, kemudian berarti ketika ditambahkan dengan pereaksi hidrazon, ya, kemudian dipanasin, didinginin, kemudian kamu amati di bawah mikroskop, terbentuk adanya kristal, maka senyawa tersebut dia mengandung gugus karbonil. Nah, tadi kan gugus karbonil itu bisa aldehid atau keton, gitu ya. Makanya kita juga harus mengidentifikasinya. Gugus karbonilnya ini milik siapa? Apakah aldehid atau keton? Nah, kalau dia mengandung gugus aldehid, maka kita dapat melakukan dengan menambahkan pereaksi Fehling, kemudian menambahkan pereaksi Schiff, atau pereaksi Tollens, pereaksi Nessler, dan resorcinol 1%. Ya, tapi kalau senyawa tersebut mengandung gugus karbonilnya adalah keton, maka kita tambahkan dengan beberapa tetes natrium nitroprusid dan amonium sulfat, kemudian ditambahkan amonia dan dibiarkan beberapa menit, dibantu dengan pemanasan lemah, maka akan terbentuk warna violet, kemudian berubah menjadi biru setelah beberapa lama, kemudian warna birunya akan hilang. Ya, jadi ini bedanya. Ya, jadi ketika kalian mendapatkan sampel, kemudian diduga mengandung gugus karbonil, ya berarti nanti itu akan terlihat ya ketika diamati di bawah mikroskop. Nah, kalau misalnya dia positif terbentuk kristal pada saat diamati di bawah mikroskop, berarti kan antara senyawa yang mempunyai gugus aldehid atau senyawa yang mempunyai gugus keton. Maka kalian lakukan pengujian dua-duanya. Ya, uji gugus aldehid dilakukan, apakah dia positif, gitu ya. Kemudian uji gugus keton, seperti itu, apakah dia positif, ya. Kemudian selain gugus karbonil, gugus karboksil. Nah, kalau gugus karboksil bedanya apa? Ini hampir sama dengan gugus karbonil. Ya, kalau gugus karbonil itu kan tadi ya CO. Nah, ini adalah gugus karbonil. Tapi kalau gugus karboksil COOH. Nah, ini adalah gugus karboksil. Ya, ini miliknya asam karboksilat. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan senyawa yang mempunyai gugus karboksil, maka kita dapat melakukan identifikasi ya dengan cara gugus karboksil yang bersifat asam plus basa berlebih, maka kita tambahkan indikator fenoftalen, ya maka dia akan berwarna merah. Nah, kemudian kalau si gugus karboksilnya ini sifat asam gugus karboksil, ini dapat melepaskan sulfur dari tiosulfat, ya. Maka nanti ketika sampel ditambahkan dengan natrium tiosulfat akan terbentuk endapan. Ya, kemudian gugus karboksil ketika ditambahkan alkohol, maka dia akan terbentuk ester. Artinya ini reaksi esterifikasi ya. Kita dapat mengetahuinya itu dengan baunya, ya seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi gugus karboksil dengan menambahkan indikator PP, ya kemudian dengan menambahkan natrium tiosulfat, ya sama menambahkan alkohol, ya maka akan terbentuk reaksi esterifikasi yang dapat kita amati dari baunya. Kemudian selain gugus karboksil, ada lagi gugus amin. Nah, gugus amin ini ada yang
sama seperti alkohol tadi ya, ada amin primer, sekunder dan tersier. Ya kalau gugus alkohol itu yang gugus hidroksil berbeda di posisi OH-nya ya, untuk amin juga sama ya, primer, sekunder, tersier nanti berbeda di N-nya ya, di gugus N-nya. Nah, di sini reaksi umum untuk mengidentifikasi gugus amin melepaskan NH3 jika dipanaskan dengan NaOH. Ya, kalau tidak ada NaOH, maka NaOH-nya dapat diganti dengan NGO. Ya, kemudian si NH3 yang tadi sudah dilakukan itu, ya dia mampu membirukan kertas lakmus merah. Ya, jadi kalau misalnya kalian dapat senyawa dengan gugus amin, ya nanti kamu panaskan, ditambahin NaOH, kemudian kamu panaskan. Ya, kemudian nanti kamu celupkan kertas lakmus, ya lakmus biru. Maka lakmus birunya berubah menjadi merah. Ya, kemudian ditambahkan dengan pereaksi Nessler, nah ini akan menjadi coklat. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, gimana ya struktur umum untuk gugus amin primer, amin sekunder, dan amin tersier. Nah, ini buat tugas kalian ya. Bentuk struktur dari amin primer, sekunder, dan tersier itu seperti apa. Kemudian, apakah NH3 ini termasuk ke dalam gugus amin primer? Nah, nanti kan kalian akan tahu tuh setelah kalian mencari tahu gugus amin primer itu seperti apa, sekunder seperti apa, tersier seperti apa, kalian baru bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, apakah si NH3 ini termasuk gugus amin primer? Ya, kemudian kertas lakmusnya itu untuk apa? Kok bisa jadi merah ketika dengan NH3? Ya, seperti itu. Ini tugas ya, tugas kalian. Kemudian gugus amin itu ada yang tadi ya, kan tadi ada amin primer, amin sekunder, amin tersier. Nah, ini penjelasan dari penggolongannya tadi ya. Nah, ada gugus amin alifatik primer. Masih ingat ya, alifatik itu apa? Kan ada alifatik, ada siklik. Alifatik yang terbuka, Bu. Oke, yang terbuka ya. Jadi pokoknya alifatik yang terbuka. Mau dia gugusnya apa, kalau ada kata-kata alifatik ya berarti rantainya rantai terbuka. Seperti itu. Ya berarti kalau ini kan gugusnya gugus amin. Kalau yang tadi kan gugusnya alkohol ya, berarti si hidroksilnya itu terikat pada rantai terbuka. Nah, kalau yang ini gugus amin, ya berarti si NH2-nya ini dia terikat pada rantai terbuka, ya. Nah, untuk gugus amin alifatik primer, mengidentifikasinya itu dengan reaksi isonitril. Ya, jadi caranya gimana? Sampel kalian tambahkan kloroform, kemudian tambah beberapa tetes spiritus, tambah NaOH, dipanaskan sedikit, maka akan tercium bau isonitril. Ya, nah ini reaksi yang terjadi ya. Reaksi ini berguna untuk senyawa alifatik maupun aromatik. Jadi artinya gugus amin ini sama seperti gugus hidroksil ya. Jadi ada yang bentuknya rantai tertutup, ada juga yang rantai terbuka. Ya, sama kayak tadi kan alkohol aromatik, alkohol alifatik, ya. Amin juga sama. Ya, ada amin aromatik, ada amin alifatik, ya. Seperti itu. Nah, di sini pengganggu ya, pengganggu ini artinya bisa menghasilkan reaksi identifikasi yang berbeda. Ya, misalnya
harusnya dia ungu, tapi kok ungunya nggak begitu jelas. Nah, ini ada pengganggunya di sini. Kemungkinan karena adanya gugus karboksil, kemudian sulfon, dan gugus hidroksil fenolik. Ya. Nah, bisa juga dengan reaksi lain, dengan asam nitril, kemudian bisa juga dengan reaksi Ehrlich. Ya. Nah, reaksi Ehrlich ini biasanya sih untuk yang amin aromatik. Ya. Kemudian selain dengan reaksi isonitril, bisa juga si sampelnya itu kita tambahkan DAB ditambah dengan HCl, ini akan terbentuk merah jingga. DAB itu apa? Dimetil aminobenzaldehid. Ya. Nah, obat yang mengandung amin alifatik primer contohnya apa? Nah, ini juga tugas buat kalian. Ya, silahkan dicari contoh obat yang mengandung amin alifatik primer. Ya. Kemudian ini amin alifatik primer. Nah, ini untuk yang amin alifatik sekunder. Ya, untuk mengidentifikasinya, sampel ditambah dengan asam nitrit, ditambah dengan asam sulfat, ini akan terbentuk warna kuning merah. Nah, ini reaksi yang terjadi. Nah, dari reaksi ini kalian bisa nih membedakan, amin alifatik sekunder itu dia bentuknya seperti ini. Ya, kalau yang primer, nah, primer seperti ini. Ya. Nah, ini adalah gugus amin. Ya, gugus amin itu berarti dia mengandung gugus NH, ya. Nah, ini. Kemudian bisa juga dengan nitrosamin. Ya, jadi nanti nitrosamin ditambah dengan difenilamin ditambah dengan asam sulfat pekat, maka akan terbentuk warna biru. Ya. Oke, kemudian amin alifatik tersier. Kalau amin alifatik tersier mengidentifikasinya dengan asam nitrit aja. Ya, seperti itu. Lalu ada apa nih? Nah, cara membedakan amin alifatik primer, sekunder, dan tersier ya dari identifikasinya. Ya, jadi kalau kalian mau membedakan senyawanya itu mengandung amin alifatik primer, sekunder, dan tersier, maka kalian bisa dengan menggunakan reaksi ini. Ya, jadi nanti sampel kita tambahkan aqua, ditambahkan dengan aseton, ditambah dengan natrium nitrofluorid. Nah, kalau amin primer, maka dia terbentuknya warna merah violet. Kalau yang sekunder kuning, kalau yang tersier juga kuning. Ya, berarti kalau menggunakan reaksi ini, dia spesifik untuk yang amin primer, ya karena dia beda sendiri nih, warnanya merah violet. Kalau yang sekunder tersier dia sama. Nah, kemudian selain dengan aseton dan natrium nitrofluorid, bisa juga sampel ya kita tambahkan dengan aquades, kemudian kita tambahkan asetaldehid, ditambah dengan natrium nitrofluorid. Ya, kalau yang primer terbentuk kuning coklat, kalau yang sekunder biru, kemudian berubah menjadi kuning. Nah, kalau yang tersier dia kuning coklat. Ya. Nah, ini untuk membedakan antara amin primer, sekunder, dan tersier. Tapi ingat ya, untuk yang alifatik. Kalau yang aromatik, ya berarti berbeda. Ya. Kalau misalnya, ditambahkan kedua reaksi ini, nggak ada yang sama, gitu ya. Tapi untuk reaksi yang sebelumnya itu positif. Nah, berarti kemungkinan sampel kalian itu ya aminnya bukan amin alifatik, tapi amin aromatik. Ya, maka bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut seperti itu. Oke. Selain gugus apa tadi ada gugus hidroksil atau gugus alkohol, gugus karbonil, gugus fenol, gugus amin, ya ada juga di sini gugus nitroaromatik, ya. Nah, untuk mengidentifikasi gugus nitroaromatik, di sini pemeriksaannya itu contoh senyawa yang memiliki
gugus nitroaromatik adalah kloramfenikol. Nah, ini contohnya ya, ini adalah rumus struktur dari kloramfenikol. Ini nitroaromatik. Nah, ini nitronya ya, kemudian ini rantai tertutup ya, aromatik. Makanya dinamakan dengan nitroaromatik. Gugus nitroaromatik terlebih dahulu direduksi menjadi gugus amin dengan melarutkan zat uji dengan etanol. Ya, berarti nanti kalau kalian mendapatkan sampel yang mengandung gugus nitroaromatik, ya, berarti nanti sampelnya itu ditambah dengan etanol. Ya, kemudian nanti diasamkan dengan HCl encer, kemudian nanti kita tambahkan serbuk zinc. Nah, campuran yang tadi sudah kita buat, ya, kemudian dipanaskan di atas penanas air selama 10 menit, kemudian disaring. Filtratnya atau hasil penyaringannya itu diuji sebagai gugus amin aromatik primer menggunakan pereaksi diazo. Ya, jadi nanti hasil dari proses penyaringannya itu kita tambahkan pereaksi diazo. Kemudian selain yang nitroaromatik, ada juga pemeriksaan senyawa basa amin. Nah, untuk senyawa basa amin merupakan senyawa dari kelompok alkaloid. Pemeriksaan senyawa basa amin dapat dilihat pada uji golongan alkaloid menggunakan reaksi Mayer. Nah, nanti kalau misalnya dapat senyawa basa amin, ya karena basa amin ini termasuk ke dalam kelompok alkaloid, ya berarti nanti untuk pengujiannya itu masuk ke golongan alkaloid. Nah, ini penggolongan alkaloid itu nanti kita bahasnya di minggu depan. Ya, karena analisa kualitatif untuk yang golongan, ya golongan obat. Salah satunya adalah golongan alkaloid. Nah, untuk golongan alkaloid ini biasanya sih dengan menggunakan reaksi Mayer, ya. Kemudian pemeriksaan amin aromatik primer, ya ini juga tadi sudah disinggung di yang nitroaromatik tadi ya. Nah, contoh dari amin aromatik primer ini ada senyawa-senyawa sulfonamid ya seperti sulfametoxazol. Ini adalah rumus struktur dari sulfametoxazol. Ya, nah ini amin ya beda ya kalau nitroaromatik ininya bukan H2N atau bukan NH2 tapi dia NO2. Ya, tadi kan nitro. Nah, ini kan nitroaromatik nih. Ya, ini nitroaromatik. Jadi benzen ya atau si senyawa sikliknya ini dia mengikat NO2. Makanya ini nitroaromatik ya, nitro yang terikat pada cincin benzen. Tapi kalau amin aromatik, nah ini amin itu kan dia gugus F2. Ya, dia terikat pada cincin benzen. Seperti itu. Ya, beda ya. Nah, pemeriksaan dari amin aromatik primer ini dengan melarutkan sampel dalam HCl encer, kemudian direaksikan dengan reaksi diazo. Ya, adanya senyawa dan gugus amin aromatik primer ditandai dengan terbentuknya warna merah jingga atau endapan. Nah, contoh dari amin aromatik primer ada benzokain, ada para-aminosalisilat, ya kemudian ada prokain, sulfonamid, klordiazepoksid, hidroklorotiazid, sama fenacetin. Ya, jadi ini contoh-contoh untuk yang amin aromatik primer selain sulfonamid. Untuk contoh obatnya adalah sulfametoxazol. Ya, jadi banyak ya, bukan hanya sulfametoxazol aja, tapi bisa dari benzokain, PAS, prokain, klordiazepoksid, hidroklorotiazid, sama fenacetin. Oke, nah ini juga ya. Nah, di dalam struktur, ya selain dia mempunyai gugus fungsi, biasanya struktur itu juga ada yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini pun itu akan berpengaruh ya terhadap hasil dari analisa yang kita lakukan. Gitu. Makanya di sini
perlu juga kita mengidentifikasi ada atau tidaknya ikatan rangkap di dalam senyawa obat. Nah, untuk mengidentifikasinya, apakah senyawa obat yang kita identifikasi itu mempunyai ikatan rangkap atau tidak, maka kita bisa dengan menambahkan reaksi Bayer. Ya, di mana caranya sampel kita tambahkan dengan Aquades, kemudian kita tambahkan natrium karbonat dan dialirkan kalium permanganat melalui dinding tabung. Jika warna ungunya jadi hilang, maka dia positif mengandung ikatan rangkap. Ya, kemudian selain dengan reaksi Bayer, bisa juga dengan menambahkan aqua bromat. Ya, aqua bromat pada larutan zat dalam Aquades. Jika warna coklatnya menjadi hilang, maka dia akan positif mengandung ikatan rangkap. Oke, ini ikatan rangkap, kemudian inti benzen. Ya, jadi selain ikatan rangkap, suatu senyawa obat juga ada yang mempunyai inti benzen. Ya, ketika senyawa obat itu mempunyai inti benzen, maka kita dapat mengidentifikasinya dengan cara sampel ditambahkan dengan asam nitrat pekat berasap dengan katalisator asam sulfat pekat, dipanaskan hati-hati, kemudian sisanya dilarutkan dalam alkohol dan HCl, kemudian ditambahkan serbuk zinc dengan sedikit pemanasan. Ya, kemudian setelah dingin, kita tambahkan larutan natrium nitrit 1%, larutan beta-naftol 1% dalam amonia. Kemudian jika terbentuk cincin warna merah coklat pada perbatasan dua cairan, sebentar ya, sebentar. Oke, ya jadi ini untuk mengidentifikasi kalau senyawa obat itu mengandung inti benzen. Ya, inti benzen itu yang mana? Nah ini ya, ini adalah cincin benzen. Ya, jadi benzen itu dia termasuk ke dalam senyawa aromatik ya, yang terdiri dari karbon, ya jumlah karbonnya 6 dan H-nya atau hidrogennya juga 6. Ya, jadi C6H6 itu adalah inti benzen. Dari mana Bu bisa ngelihat C-nya 6, H-nya 6? Dari sini. Ya, jadi di tiap sudut dari cincin benzen ini itu terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Ya, jadi kalau unsur sebenarnya itu atau struktur sebenarnya, jadi dia di sini CH. Nah, ini. Ya. Terus di sini dia ada ikatan rangkap. Ini rangkap, ikatan rangkap. Nah, jadi kalau kita hitung C-nya 1 2 3 4 5 6. H-nya juga sama 6 1 2 3 4 5 6. Nah, struktur benzen ini kalau kita mau menyederhanakannya ya, jadi kita bisa menggambarkannya bentuk segi 6 seperti itu.
Nah, ini bentuk sederhananya. Ya, jadi sebenarnya di dalam sudut-sudutnya ini nih, tiap sudut ini nih ada atom karbon sama atom hidrogen. Seperti itu. Ya. Cuma ini dia bentuk sederhana ya, atau rumus Kekulé namanya, rumus Kekulé. Seperti itu. Oke. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya kasih link ya. Silakan nanti kalian disimak lagi ya, dibuka linknya, kemudian didengarkan dan diperhatikan biar bisa lebih mengerti lagi. Di sini dijelaskan lebih lengkap lagi ya tentang gugus-gugus fungsi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Saya sambil absen dulu ya. Sarah Permata, Hadir, Bu. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. Sylvia Yuni, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Bu. Gita Amelia, Hadir, Bu. Yusnia Rahmayani, Yusnia. Ada nggak Yusnia? Di partisipan ada, Bu. Ada. Roida, Hadir, Bu. Florita, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Farizan. Farizan ada? Atau enggak ada? Hadir, Bu. Ada. Oh, iya. Azahra? Azahra? Hadir, Bu. Artayunita? Hadir, Bu. Azahira? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Ananda Maharani? Hadir, Ibu. Siti Fatimah? Hadir, Bu. Abdul Hafiz? Abdul Hafiz? Ada? Mas Abdul? Hadir, Bu. Ada ya. Ilmi Aulia? Hadir, Bu. Anita Hayatun Nufus? Hadir, Ibu. Deborah Erma? Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Berarti untuk analisa kualitatif kan sudah 2 pertemuan ya. Nah, saya mau tahu nih pendapat kalian dari materi 2 minggu yang lalu sama materi minggu ini. Kira-kira mengidentifikasi senyawa obat itu mudah atau enggak sih? Mas Farizan, Lumayan susah, Bu. lumayan susah. Kenapa Mas bisa bilang lumayan susah? Karena saya kan bukan dari farmasi juga kan, jadi kan memang harus butuh banyak itu, Bu. Belajar lagi gitu. Jadi kayak pas baru itu kayak aduh agak susah nih. Nah, gitu. Nah, yang dari farmasi siapa? Azahira dari farmasi ini Mbak Sarah Permata. Farmasi juga kan?
Kalau menurut Mbak Sarah? Sarah Peta? Oh, maaf Bu, putus tadi Bu, sore Ibu. Oh iya. Susah Bu buat saya karena menurut saya susah. Kayak tugas kemarin walaupun saya basicnya dari farmasi, tapi kayak masih bingung gitu loh Bu. Ini tuh masuknya apa yang tugas kemarin aja masih agak bingung saya. Oke, terus Mbak siapa ya? Mbak Siti Fatima. Iya, Bu. Ya, gimana Mbak menurut Mbak? Kayak gini kan? Susah sih, Bu, soalnya nggak paham kimia. Soalnya di SMK juga nggak ada kimia. SMK nggak ada kimia, masa sih Mbak? Kimianya kan bukan yang mendalami ke farmasinya, Bu, yang umum. Oh iya, namanya juga masih SMA ya. Iya. Walaupun SMK iya. Gitu. Jadi sulit ya. Sama, bukan kalian aja. Saya juga masih ya bisa dibilang sulit ya. Karena yang namanya senyawa obat itu kan kompleks ya. Kayak tadi untuk mengidentifikasinya aja itu kita nggak bisa langsung, oh ini pasti dia ini nih kloramfenikol atau ini pasti sulfamethoxazole gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya sampai kita bisa menghasilkan hasil di akhirnya itu adalah hanya satu senyawa obat gitu ya. Makanya di sini kan harus berunutan gitu yang kita lakukan, mulai dari identifikasi unsurnya dulu ya, unsur penyusunnya ini kira-kira dia ada apa aja, apakah ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen atau fosfor gitu kan. Setelah kita mengetahui unsur-unsurnya ya, kita tahu tuh nanti oh dia berarti mengandung karbon sama hidrogen misalnya, positif di identifikasi untuk yang unsur penyusunnya. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah ke tahap analisa yang gugus fungsi, karena kembali lagi senyawa obat itu termasuk senyawa yang kompleks ya. Gugus fungsinya itu juga di dalam struktur molekulnya atau di dalam struktur kimianya itu juga bisa lebih dari satu gugus fungsi. Ada juga yang seperti itu ya. Ada yang dia mengandung gugus tapi ada juga di dalam inti bensinnya itu rantai sampingnya misalnya dia mengandung gugus karbonil ya. Makanya itu kita memang harus identifikasinya secara bertahap ya. Jadi kita nggak mungkin langsung, wah ini langsung aja pakai reaksi spesifik. Nah itu kemungkinan dapat hasil yang salah itu lebih besar seperti itu. Jadi memang harus berurutan. Kalau dari awalnya kita, oh ini positif dia mengandung karbon hidrogen, langkah selanjutnya kita identifikasi gugus fungsinya. Oh gugus fungsinya dia positif misalnya mengandung gugus fungsi karbonil. Kemudian ada inti bensinnya juga gitu kan, nanti kita lanjut ke uji atau identifikasi golongan obatnya. Nanti setelah golongan obatnya kita dapat, baru ke uji khusus. Ya, uji khusus ini yang memang spesifik untuk beberapa atau salah satu senyawa obat saja. Ya, jadi mengidentifikasi senyawa obat itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Bukan hanya menurut kalian gitu ya, tapi menurut yang memang berkecimpung di industri juga sama ya. Apalagi kalau kita mau membuat suatu produk gitu ya, membuat suatu sediaan itu kan memang tahapannya sangat panjang ya. Jadi tetap semangat belajar ya, jangan rasa sulit karena ya namanya juga kalian sedang kuliah gitu kan. Jadi mengalami kesulitan itu sudah pasti ada ya, tinggal gimana caranya kalian mensiasati itu semua gitu ya, dengan apa ya, mengerjakan tugas, banyak mencari referensi-referensi gitu kan, membaca buku-buku biar kalian bisa lebih paham gitu ya, banyak juga ilmu-ilmu atau informasi-informasi tambahan yang kalian dapatkan ya, seperti itu ya. Yang bukan dari farmasi bukan berarti akan lebih jauh gitu ya pengetahuannya dari yang farmasi, enggak juga ya.
Bahkan bisa jadi yang tidak ada basic farmasi ini justru nanti yang dia ilmunya malah lebih banyak gitu ya kalau memang dia mau berusaha gitu ya. Nah, ini untuk memberi semangat aja ke kalian gitu ya. Dulu IKIFA angkatan keberapa ya? Kedua kalau nggak salah. Itu ada mahasiswa yang hampir aja mau mengundurkan diri karena dia merasa nggak sanggup, nggak mampu. Dia dari IPS ya, dulu itu dia jurusan akuntansi kalau nggak salah. Ya, tapi dia kuliahnya mau mengambil farmasi ya. Cuma di situ dia benar-benar kewalahan dengan ilmu-ilmu yang baru, akhirnya di semester 2 dia mau mengundurkan diri. Ya, karena dia bilangnya nggak mampu. Akhirnya kita kasih motivasi gitu ya, masukan-masukan. Nah, tanpa diduga gitu ya, pas di kelulusannya justru dia termasuk lulusan yang terbaik gitu ya, dengan IPK yang paling tinggi di antara mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Ya, jadi ini untuk motivasi kalian gitu ya, walaupun kalian bukan dari farmasi, bukan berarti kalian akan mempunyai ilmu yang lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan yang alumni dari farmasi sebelumnya. Enggak seperti itu. Gimana caranya kita untuk tetap semangat gitu ya, tetap belajar, menggali ilmu, baca-baca buku ya, pokoknya intinya sih jangan males aja gitu ya, sering baca-baca buku, sering mengerjakan tugas, insya Allah kalian bisa melewati ini semua sampai dengan mendapatkan IPK yang terbaik seperti itu ya, Mas Farizan. Nah, ini buat Mas Farizan nih gitu ya, itu ada salah satu contoh mahasiswa yang seperti itu ya, yang tadinya dia ngedrop, ngerasa nggak mampu, tapi dia benar-benar berusaha banget gitu ya, sampai di akhir kelulusannya itu menjadi mahasiswa yang terbaik, justru yang lebih baik dari alumni farmasi dulunya waktu SMK ya. Jadi nggak jaminan yang dulunya dari SMK farmasi nantinya di kuliah akan mendapatkan nilai yang terbaik, itu tidak jaminan ya. Yang menjadi jaminan itu ya diri kalian sendiri gitu kan, mau dari farmasi mau nggak dari farmasi, ketika kalian mau berusaha ya insya Allah kalian pasti akan bisa seperti itu ya. Jadi semuanya tetap semangat gitu ya, sering-sering mengerjakan tugas, baca-baca buku, banyak-banyak baca literatur gitu ya, bukan hanya dari PowerPoint yang diberikan oleh dosen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya masih ingat banget namanya tuh dulu Mbak Yuni ya, Yuni. Nggak ada. Fariza mau nanya? Enggak. Flor? Enggak. Flor enggak. Sarah Permata? Enggak, Bu. Enggak. Lemes banget. Baru bangun ini ya, bangun sahur. Lagi head, Bu, hari pertama. Oh, saya malah baru puasa hari ini. Kemarin belum, halangan juga. Azahira mau nanya? Enggak, Bu, makasih. Enggak. Ini kamu di rumah apa di tempat kerja? Di rumah, Bu. Oh, pantesan belum bermake up. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, berarti saya cukupkan dulu ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, kemudian diupload di e-learning ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.